Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan untuk menjadi referensi Anda. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang. Dan hari ini kita mengundang dokter spesialis jantung, Dr. Renan Sukmawan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mati. Salam sehat. Salam sehat juga, dok. Saya langsung saja, dok, membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa melalui Instagram kami. Ini yang pertama dari @Putri Nurfitriandani. Dok, saya mau bertanya, apa sakit yang akan dialami seseorang ketika mengidap penyakit gagal jantung? Apakah ia diharuskan untuk transplantasi jantung? Dan bila harus, apa saja syarat-syaratnya, dok? Nah, silakan, dokter. Baik, selamat pagi, Putri. Salam sehat. Jadi, gagal jantung itu spektrum yang cukup luas, dari yang ringan, berat, ya, sedang juga ada. Jadi golongan-golongan, ada yang kita sebut gagal jantung, pompanya jantungnya ada yang enggak, tapi pompanya enggak. Waktu relaksasi. Jadi kalau bicara gagal jantung, begitu. Khawatir kalau ada itu berarti akhir dari banyak cara yang bisa, obat-obatan. Kemudian jika fungsi jantungnya makin berbagai alat di samping obat. Kita punya alat jadi ada pacemaker begitu bentuknya yang dipakai untuk membuatkan jantungnya itu bisa dipasang, bisa namanya aksis di, jadi jantung di alat itu menggerakkan jantungnya. Kalau bicara transplant jauh, ya, di luar pada yang punya sudah sangat tidak sudah sangat. Maaf, Dokter Renan, mohon maaf. Ini audionya agak ada gangguan, agak terputus-putus suara Anda. Tapi tadi yang saya tangkap tadi gangguan jantung ini juga bentuknya macam-macam gitu ya, dok. Jadi ada di pompanya dan juga ada hal-hal lain yang bisa menjadi mengganggu kinerja dari jantung ini sendiri. Dan pengobatannya atau solusinya juga bermacam-macam, tidak selalu bedah begitu ya, dok ya? Betul, betul. Oke, dan syarat-syaratnya kalau memang sampai harus bedah itu biasanya apa itu, dok? Apalagi kalau berbentuk transplantasi jantung. Ya, pertama memang saya ingin menyampaikan bahwa transplantasi jantung bisa dilakukan kita. Karena memang ini yang kita bangun, kita sudah bisa itu. Ada program-program di rakyat itu. Tapi memang itu tekniknya mungkin para pejabat sudah bisa tinggal pasang ganti. Tapi bicara transplant, bicara donor juga. Ya, bicara transport antar donor, ya, ketika ditransfer ke orang yang terima harus kurang di waktu tertentu. Jadi memang waktunya sangat limit. Tetapi opsi-opsi kita banyak. Jadi banyak cara dilakukan secara optimal. Tapi yang lebih penting kita cari dulu sebab gitu. Kalau sebab gagal jantung kita atasi, misalnya karena penyakit koroner, kita operasi bypass yang ingin kita lakukan bisa memiliki gagal. Atau karena katup, operasi bisa baik. Jadi bisa. Kira-kira begitu. Oke, jadi memang kesulitannya sambil kita coba perbaiki audio dengan Dr. Renan, kesulitannya tidak hanya pada proses transplantasinya saja, tapi ada berbagai hal lain yang juga membuat transplantasi jantung itu menjadikan suatu proses yang sangat-sangat sulit, termasuk diantaranya adalah donornya itu sendiri. Tentu ini juga sulit juga ya untuk bisa mendapatkan, juga bukan suatu hal yang mudah. Tapi di sisi lain juga banyak hal-hal yang harus diperkirakan, dan itu biasanya tidak menjadi pilihan di awal, tapi selalu dicari mungkin apakah bisa ada cara lain untuk mengatasinya, begitu ya, dok ya, sebelum sampai harus jatuh pada pilihan transplantasi jantung gitu. Tadi ini mungkin masih ada sedikit gangguan nih dengan audionya Dr. Renan, tapi saya coba. Kalau begini mana Mas Timothy lebih baik? Nah, ini lebih baik nih tampaknya. Iya, betul dok. Oke. Mungkin memang harus lebih dekat ke mic jangan-jangan ya.
Ini hilang lagi. Ada sedikit gangguan, tapi kita akan coba lagi. Saya akan baca lagi. Dokter, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan sambil kita coba perbaiki juga audio dengan sedikit, dokter. maaf. Nah, ini jauh lebih jelas. Coba buka dulu. Oke, baik. Ini lebih jelas. Clear. Clear, baik. Saya bacakan ya dok, pertanyaan berikutnya. Ya. Ini dari @uliamila. Dok, saya mau bertanya, apakah atrial takikardia yang tidak bisa diobati dengan obat itu memerlukan alat pacu jantung? Atau bagaimana sebenarnya treatmentnya dok? Silakan dok. Baik, selamat pagi Bu Ulia atau Mbak Ulia, salam sehat. Atrial takikardia, taki itu berartinya cepat. Kardi itu jantung yang cepat. Jadi takikardi jantungnya cepat. Jadi obatnya bukan pacu jantung. Kalau macu itu kan kalau gitu dipacu. Kalau cepat itu kalau gangguan irama membuat jantung cepat, kita lihat dulu bentuk iramanya. Jadi bisa obat, bisa dengan mengatasi masalahnya. Bisa juga kita pakai ada teknik yang namanya ablasi. Jadi kalau pernah dengar tindakannya, kalau gangguan aritmianya itu berat ya, sudah tidak bisa lagi dengan obat begitu. Nah, kemudian nanti bisa konsultasi ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia namanya, konsultan irama jantung. Nanti ketahuan tuh, ini memang indikasi untuk diablasi. Gampangnya dikasih gelombang begitu di dalam jantungnya supaya jantungnya cepat lagi, dia melambat lagi. Ya, itu ada banyak teknik yang bisa kita lakukan. Ya, hampir semua teknik takikardia dengan irama jantung cepat itu sudah bisa kita tangani semua di Indonesia. Jadi hubungi dokter jantung ahli aritmia terdekat dan ada banyak solusi untuk itu, mulai dari obat ya, atasi penyebabnya sampai kemudian tindakan yang tadi kita sebut ablasi tadi. Oke, jadi justru bukan dengan pacu jantung ya, justru ini yang kurang tepat gitu ya. Oke. Ya, untuk pacu itu kalau yang lambat, ada jantung yang misalnya pada orang tua nadinya cuma 40 kali per menit, 30 kali pingsan gitu. Nah, itu dikasih pacu jantung. Ini sebaliknya ya dok ya? Sifatnya, iya. Oke, itu solusi yang disarankan oleh dokter, memang harus segera diperiksakan untuk mendapatkan penanganan yang tepat tadi. Baik, dan dokter saya lanjutkan lagi. Ini masih ada pertanyaan lagi, ini dari @tika8856. Pagi dok, saya mau bertanya, ibu saya dinyatakan menderita jantung koroner dan gula yang sangat tinggi dan baru keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu. Kondisi badannya ketika dirawat masih kuat untuk berjalan dan duduk, namun ketika pulang ke rumah keesokannya ini tidak bisa berjalan. Keluhannya lemas di bagian kaki dan duduk pun tidak bisa seimbang. Apakah ini salah satu penyebab dari jantung koroner atau mungkin disebabkan oleh jantung koroner atau ini gejala stroke ringan? Mohon infonya. Baik, pertama tentu saya tidak bisa mendiagnosis hanya dengan cerita ya, Bu, Mas Dimas, tapi bicara global saja, umum saja untuk kasus seperti ini. Pada pasien diabetes sangat umum pasiennya itu kemudian bisa komplikasi. Yang sering itu bisa ke jantung, bisa ke otak, pembuluh darah otak begitu, bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke pembuluh darah manapun. Jadi diabetes harus kita atasi, deteksi dini supaya nggak terjadi komplikasi. Katakanlah sekarang yang terjadi ini komplikasi penyakit jantung koroner. Ada penyempitan yang dipicu oleh diabetes yang lama, kemudian terjadi pengapuran gampang itu, aterosklerosis di dinding pembuluh darah koroner. Dan bisa saja prosesnya ada di otak juga, karena mekanisme dari penyempitan di jantung sama dengan di otak. Jadi bisa karena diabetes, lama hipertensi, bisa kolesterol yang tinggi, bisa merokok, itu semua memudahkan masuknya kolesterol ke dinding pembuluh darah, lama-lama membuat ketika kemudian makin lama makin sempit, ada pengentalan darah. Kalau di jantung terjadi serangan jantung, kalau di otak bisa terjadi stroke. Nah, berkaitan yang terjadi tentu diperiksakan lebih lanjut ke sejawat dokter syaraf ya, dan juga diatasi diabetesnya. Sejawat dokter ahli endokrin di penyakit dalam. Nah, dengan penanganan bersama ini bisa diatasi masalah jantungnya nanti oleh kita dokter jantung, masalah sarafnya, saraf, dan tentu semuanya harus diatasi. Dan mudah-mudahan dengan ini ibu bisa baik lagi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Ada penelpon nih dok, ada Pak Alimuddin dari Makassar. Selamat pagi, Pak Alimuddin. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, silakan. Ya. Selamat pagi Pak Dokter.
Pagi Pak Alimuddin, salam sehat. Saya 2 kali kena tiba-tiba duduk dan berkeringat sekali. Jantung agak cepat, kemudian agak sesak napas. Dan saat itu saya dibawa lari ke rumah sakit. Dan karena setelah sampai di UGD istirahat sebentar dan ternyata pulih kembali, tidak jadi dirawat itu, Dok. Begitu pula yang pertama, sempat keringatan tapi belum sempat ke rumah sakit, tapi sudah nyaman perasaan, ya sempat napas terengah-engah. Tapi sesaat kemudian setelah istirahat, rupanya membaik, jadi saya tidak sempat ke rumah sakit. Yang keduanya saya sempat dilarikan ke rumah sakit hari Jumat, tapi istirahat sebentar di UGD, rupanya membaik dengan sendirinya. Teman saya bilang, saya juga pernah seperti itu, katanya dokter, angina pectoris gitu. Saya tidak tahu bagaimana betul. Saya ngambil rujukan, beberapa hari kemudian saya ambil rujukan di dokter keluarga, dan kemudian saya ke rumah sakit periksa laboratorium, rekam jantung, tensi normal 120, kemudian kolesterol normal, asam urat yang tinggi, dan rekam jantung kata internis itu normal. Jadi bagaimana kira-kira ini, Dok? Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alimuddin. Silakan, Dok. Ada yang mau ditanyakan, Baik, Dok? Pak Alimuddin, makasih Pak Alimuddin. Jadi kalau berkeringat saja sih tanpa disertai gejala lain yang misalnya betul-betul akibat aktivitas, ya. Jadi kalau jantung itu nyerinya setelah aktivitas, Pak Alimuddin. Jadi misalnya Mbak lagi jalan jauh, naik tangga, tiba-tiba dada terasa tidak enak-enak, atau punggung atau ulu hati terasa tidak enak, menjalar. Ke lengan bisa, ke gerahang bisa, ya ke punggung bisa, ya. Dan kemudian hilang dengan istirahat. Itu gejala-gejala awal yang kita sebut angina tadi. Nah, jadi memang perlu kita deteksi betul, nanti diperiksakan lebih jauh lagi, Pak Alimuddin. Kita bisa periksa lebih jauh, jadi nggak cuma dengan EKG saja, untuk tahu apakah memang ada penyempitan di pembuluh darah jantung yang menyebabkan angina tadi. Jadi angina itu artinya darah yang diperlukan oleh jantung untuk bekerja itu tidak cukup, hingga timbul keluh. Bisa disertai keringat dingin, bisa juga tidak. Nah, kemudian nanti ada tesnya, Pak. Yang paling penting itu bisa dilakukan treadmill test. Jadi treadmill itu ceritanya Bapak suruh aktivitas, dipasang, direkam kan jantungnya. Itu untuk melihat bahan rekaman waktu aktivitas. Waktu jantungnya perlu suplai yang banyak. Disitulah kelihatannya. Kalau kelihatannya treadmillnya bagus, biasanya dan nggak ada resiko lain, biasanya sih belum tentu itu dari jantung gitu. Untuk lebih pasti lagi bisa di-scan ya, bisa dimasuk ke dalam alat seperti lorong gitu ya, di-scan nanti dilihat di situ ada plak nggak. Jadi ada banyak cara kita untuk deteksi lebih lanjut, Pak Alimuddin. Kalau itu aman, bukan jantung ya. Nanti kemudian yang penting dikenali oleh Pak Alimuddin apakah ada faktor resiko. Misalnya apakah ada merokok ya, darah tinggi, gula, ya itu yang dikontrol ya, kolesterol dan sebagainya. Itu yang dikontrol supaya nggak betul-betul terkena sakit jantung. Saya kira jadi memang bukan lantas penanda yang memastikan ada penyakit jantung, tapi ini tetap harus ada kewaspadaan gitu ya, Dok ya. Lebih baik diperiksakan saja gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga itu menjawab pertanyaan Pak Alimuddin dari Makassar. Dr. Renan, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram maupun oleh penelpon. Selamat kembali bertugas. Salam sehat, Dr. Renan. Salam sehat. Terima kasih.